Cerita dibuka dengan memperkenalkan sosok Danny Morgan, seorang bapak-bapak yang bekerja sebagai sales mobil dan saat ini sedang sibuk melayani calon pembeli. Danny bukan tipe pria yang ambisius atau gengsian. Dia tetap santai, meskipun salah satu rekan kerjanya memiliki mobil sport mewah hasil kreditan. Your fly's open. Hari ini Danny merayakan ulang tahun pernikahannya yang ke-25. Ia telah menyiapkan kejutan sederhana berupa seikat bunga untuk istrinya, Jessica, yang merupakan cinta pertamanya, dan yang terakhir untuk selamanya. Mereka telah dikaruniai 3 anak, Nina, Kyle, dan Max. Sebuah keluarga sederhana yang bahagia, meski terkadang ada saja pertengkaran kecil, terutama antara Nina dan Kyle, yang mendapat giliran menjaga adik mereka. Come on, stop it, okay? Please. Kyle yang introvert ternyata seorang gamer sejati. Ia sering menyewa komputer milik temannya hanya demi bermain game favoritnya, yaitu Free Fire Max dengan nickname Kyle Boy. Berkat kepiawaiannya bermain, Kyle sudah punya banyak penggemar dan cukup dikenal di dunia maya. Danny dan Jessica memutuskan pergi ke pasar malam untuk merayakan hari jadi mereka yang jatuh di bulan Desember. Di sana, mereka berdua mencoba wahana roller coaster untuk mengenang masa-masa muda mereka. Namun, suasana romantis berubah saat beberapa pemuda yang nampaknya bagian dari kelompok geng memotret Danny dan Jessica ketika sedang berciuman. Merasa privasinya terganggu, Danny dengan baik-baik meminta agar foto itu dihapus. Tapi yang terjadi... Danny sebenarnya ingin sekali menghajar para pemuda kurang ajar itu. Tapi Jessica, yang tak ingin terjadi keributan, meminta suaminya untuk mengabaikan mereka dan pergi saja dari sana. Bye, Dan. Kejadian barusan membuat Danny termenung dan mulai bertanya-tanya. Apa benar dirinya sekarang selemah itu? Tak punya harga diri hanya untuk melawan para pembuli tersebut? Danny yang menyadari bahwa dirinya kini hanyalah seorang bapak-bapak komplek, pun memilih untuk menjalani hidup normal, tanpa tantangan dan tanpa aksi yang memicu adrenalin. New record. Berbeda dengan suaminya, Jessica justru lebih peduli pada kemampuan mempertahankan diri, dan kini rutin mengikuti kelas tinju. Tanpa sengaja, Jessica mendapat teman latihan bernama Gwen. Keduanya langsung asik mengobrol meski baru saja kenalan. Don't worry about it. Just take it out on the bed. Oh my God! Sementara itu, Danny sedang menjalankan tugas belanja bersama anaknya. Namun, ia merasa curiga pada seorang pembeli yang terus mengikutinya. Inilah momen di mana jati diri Danny yang sebenarnya mulai terungkap. Dan tiba-tiba, ia pun beraksi. Really? Danny ternyata sangat ahli dalam bertarung. Meskipun sambil menggendong si bungsu, ia bisa dengan mudah melumpuhkan penjahat tersebut. Sejak pertarungan barusan, Danny pun seketika berubah. Dari seorang bapak-bapak komplek yang kalem, menjadi sosok yang brutal dan bertindak cepat. Namun, kita belum mengetahui siapa sosok Danny sebenarnya. Semuanya masih menjadi misteri. Tapi yang pasti, sekarang identitas aslinya sudah terbongkar. Dan ia harus segera membawa keluarganya pergi sejauh mungkin, sebelum semuanya terlambat. It's paying in cash, Maxie. Danny lalu menghubungi rekannya, yang kita sebut saja Rahman, seorang ahli dalam membuat identitas palsu. Danny meminta Rahman untuk menyiapkan identitas seperti paspor, KTP, SIM, dan kartu BPJS untuk dirinya dan keluarganya. Mereka sepakat untuk bertemu di Las Vegas. Meet me in Vegas in 3 days. Tanpa buang waktu, Danny langsung menjemput putrinya di sekolah, yang saat itu sedang asik nongkrong bersama teman-temannya. Kemudian, mereka langsung menuju ke rumah teman Kyle. Di sanalah akhirnya ketahuan bahwa Kyle sering main game tanpa sepengetahuan orang tuanya. Namun, Danny tak punya waktu untuk memarahi anaknya. Ia segera bergegas menjemput Jessica di tempat kerjanya. We're going to Vegas!
Saat mereka semua akan berangkat, muncullah seorang pria misterius, yang kita sebut saja Larry. Ia nampaknya bagian dari kelompok yang sedang memburu Danny. Disinilah kita diperlihatkan adegan menegangkan saat Danny mencoba kabur dari kejaran para penjahat. Jessica mulai curiga dan bertanya-tanya, ada apa dengan suaminya yang menyetir ugal-ugalan di jalan? Sambil tetap fokus mengendalikan mobilnya, Danny beralasan bahwa dirinya sedang menguji adrenalinnya. Danny, yang menyadari bahwa mobilnya kemungkinan telah dipasangi alat pelacak, segera membawa keluarganya ke bengkel tempatnya bekerja. Di sana, Danny menaikkan mobilnya untuk memeriksa bagian bawah kendaraan. Ia beralasan sedang mengecek kesiapan mobilnya untuk perjalanan jauh. The miles, we gotta change the oil, check the coolant. Setelah berhasil menemukan alat pelacak, Danny langsung bergegas menghampiri rekannya, yang dikenal sering mengendarai mobil sport mewah. Diam-diam, ia menempelkan alat pelacak itu ke mobil rekannya untuk menipu para pemburu yang sedang membuntutinya. Beberapa jam kemudian, Danny dan keluarganya telah menempuh sekitar seperempat dari perjalanan mereka. Tiba-tiba, Danny melakukan hal yang tak terduga. Ia membuang semua ponsel milik anggota keluarganya dengan tujuan mencegah pelacakan yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang memburunya. Danny beralasan kepada anak dan istrinya bahwa ponsel adalah salah satu penyebab utama kurangnya komunikasi. Tindakan yang baru saja ia lakukan merupakan bentuk kepedulian seorang ayah yang ingin menjaga keharmonisan keluarganya. Trust me, it's gonna bring us all closer together. Just you wait. Kemudian, kita akan diperkenalkan dengan sosok bernama Ferry. Di sini terungkap bahwa Danny dulunya adalah salah satu anak buah terbaik Ferry. Namun, Danny memutuskan untuk bertobat dan memilih hidup tenang sebagai orang biasa pada umumnya. Scene kembali ke Danny dan keluarganya yang masih dalam perjalanan menuju Las Vegas. Tapi ketika memasuki jalan tol, terlihat beberapa anak buah Ferry yang mengawasi mobil Danny. Mereka pun memutuskan untuk melakukan pengejaran menggunakan motor trail. Beruntung, istri dan kedua anak Danny sedang tertidur pulas, sehingga ia bisa melakukan aksi-aksi ekstremnya. Setibanya di sebuah kota bernama Iowa, Danny memutuskan untuk beristirahat dan bersembunyi di sebuah kampus tempat pacar Nina kuliah. Kebetulan, di kampus itu sedang diadakan pesta yang diisi dengan acara makan-makan dan minum bir. Namun, ada seorang mahasiswa yang dalam kondisi mabuk mencoba menggoda Jessica, padahal saat itu ia sedang menggendong anaknya. So you want me to show you how to do a keg stand? Sementara itu, Danny tengah mencurigai seorang pria yang membawa koper mencurigakan. Merasa ada yang janggal, Danny mengajaknya ke ruang laboratorium untuk diinterogasi. Dan tiba-tiba, Danny harus menghadapi anak buah Ferry dan terjadilah pertarungan sengit. Tak punya pilihan lain, Danny terpaksa menunjukkan kemampuan bertarungnya dan berhasil melumpuhkan lawannya. Di saat yang sama, terlihat Nina pergi ke asrama laki-laki untuk menemui pacarnya. Betapa hancur hatinya Nina saat mengetahui bahwa pacarnya ternyata telah mengkhianatinya. Bahkan, Nina melihat sendiri pacarnya baru saja selesai berduaan dengan wanita lain. You're cheating on me. Honey, what happened? Danny yang kasihan melihat putrinya menangis, mencoba menenangkan Nina, sekaligus menunjukkan tentang kelemahan titik saraf manusia untuk memberi sedikit pelajaran kepada sang pacar. Smile. Setelah urusan dengan masalah Nina selesai, kini giliran Kyle yang nampak murung karena tidak bisa bermain game seperti biasanya. Untuk menghiburnya, Danny mengajak Kyle bermain tembak-tembakan di arena permainan. Kyle sangat percaya diri bisa mengalahkan ayahnya dengan mudah, tanpa ia ketahui bahwa Danny adalah seorang mantan pembunuh bayaran.
go. Oh, I got lucky there. Usai menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, Danny dan keluarganya melanjutkan perjalanan dan sebentar lagi akan sampai di Las Vegas. Dalam perjalanan ini, Danny akhirnya bisa menyatukan kembali keakraban keluarganya. Sekarang mereka sering mengobrol dan tampak lebih harmonis. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya mereka tiba di Las Vegas. Mereka pun langsung menginap di sebuah hotel yang mewah. Tanpa diketahui keluarganya, Danny menemui Rahman di bar hotel untuk mengambil identitas yang telah ia pesan sebelumnya. You're a lifesaver, Ogs. Thank you. Danny dan Jessica memutuskan untuk pergi ke kasino, sementara anak-anak diminta untuk beristirahat di kamar. Namun, setelah kedua orang tuanya pergi, Nina dan Kyle diam-diam keluar dari hotel dan membawa Max. Mereka juga ingin bersenang-senang dan melihat suasana malam di kota Las Vegas. Mereka lalu pergi ke sebuah acara e-sport. Tanpa disangka, sosok Kyle ternyata cukup dikenal di kalangan gamer. Bahkan ia diminta untuk ikut bertanding demi memeriahkan acara tersebut. Nice shot. Sementara itu, Danny dan Jessica sedang menikmati makan malam romantis. Di momen ini, Danny sebenarnya ingin mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi karena Jessica sangat menikmati malam tersebut, Danny memutuskan untuk mencari momen yang tepat untuk menjelaskan identitas aslinya. I can't believe we actually did it. Usai makan malam, mereka melanjutkan hiburan dengan bermain judi di salah satu kasino. Namun di tengah permainan, Danny mulai khawatir dengan anak-anak dan memutuskan untuk menelepon mereka. Sayangnya, tak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Merasa cemas, Danny dan Jessica pun segera pergi untuk memastikan anak-anak mereka baik-baik saja. Okay. Melihat situasi aman, Jessica yang sedang ingin beristirahat dengan suaminya pun meminta Danny menunggu di luar kamar sebentar, sementara dirinya akan bersiap-siap. Namun tiba-tiba, sebuah sinar laser mengarah tepat ke tubuh Danny. Lalu inilah yang terjadi. So. Danny dan Jessica yang baru menyadari bahwa anak-anak tidak ada di kamar segera mencari keberadaan mereka. Setelah berkeliling, mereka menemukan anak-anak sedang berada di acara e-sports. Karena tak ada waktu untuk menceramahi anak-anak, Danny langsung mengajak mereka pergi dari sana. Gate that life and now they found us. Move! Go! Now! Namun tiba-tiba, datanglah seorang agen yang menyerang mereka. Danny pun terpaksa menunjukkan sisi brutalnya di hadapan keluarganya. Danny dan keluarganya memutuskan untuk pindah ke hotel lain demi bersembunyi. Di sana, Danny akhirnya mengungkapkan segalanya. Siapa dirinya sebenarnya, siapa yang mengejarnya, dan apa rencana mereka selanjutnya. Bukannya mendapat pengertian, istri dan anak-anaknya justru marah dan kecewa karena mereka merasa telah dibohongi oleh Danny. For hire. Thanks, Dad. Kyle, come back. Jessica terlihat menghubungi teman barunya, yaitu Gwen, untuk curhat. Kebetulan, Gwen sedang berada di Las Vegas. Setelah mendengar curhatan Jessica, Gwen menawarkan bantuan dan berniat membawa Jessica serta anak-anak pergi dari tempat itu. Sementara itu, Danny tak bisa tidur semalaman. Ia terus memikirkan cara agar keluarganya bisa memahami situasi yang sedang ia hadapi. Namun, sekeras apapun usaha Danny, Jessica tetap pada pendiriannya dan memutuskan untuk pergi bersama anak-anak, meninggalkan Danny sendirian. Sesampainya di sebuah bandara, Jessica dan anak-anak disambut oleh Gwen yang bersedia membantu mereka kabur dari Las Vegas. Tapi keputusan Jessica ini justru menjadi kesalahan besar. Ia baru menyadari bahwa Gwen ternyata adalah mantan anak didik Ferry, sekaligus rekan lama Danny, yang juga bagian dari kelompok tersebut. Alhasil, Jessica dan anak-anak malah dijadikan sandera oleh Ferry untuk memancing Danny. Setelah itu, Ferry menghubungi Danny dan menunjukkan kondisi keluarganya, sehingga Danny harus pergi mendatangi Ferry demi menyelamatkan istri dan anaknya. From the city in 30 minutes, alone.
old friend. Sesampainya di sana, Danny akhirnya bertemu lagi dengan Ferry, yang ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. My son, my legacy. Wait, what? I'm your grandfather, Kyle. Hal ini mengejutkan Jessica dan anak-anak karena mereka kembali mengetahui rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh Danny. Di sini, Ferry memaksa Danny agar kembali bergabung dalam bisnis keluarga. Bahkan, ia mengancam akan menghabisi istri dan anak-anaknya. Start with a wife. Either it all ends here and now. I'll do it. Demi melindungi keluarganya, Danny terpaksa menuruti kemauan Ferry. Setelah mereka sepakat, Ferry memerintahkan ajudannya, yaitu Pak Bambang, untuk mengantar Jessica dan anak-anak ke bandara agar bisa pulang ke rumah mereka. Sementara itu, Danny sendiri akan dibawa oleh Ferry ke markasnya. I'll always love you. Dad, please. Namun sebelum itu, Gwen meminta waktu untuk berbicara dengan Danny. Ternyata, Gwen adalah mantan kekasih Danny yang dulu pernah ia tinggalkan. Di sisi lain, Jessica dan anak-anak terlihat sedang bersama Pak Bambang. Mereka mulai merasa simpati dan menyadari semua pengorbanan yang telah Danny lakukan. Tak rela jika Danny kembali ke jalan yang salah, Jessica akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan suaminya dari kelompok pembunuh tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat Danny sedang ditindih oleh Gwen. Tapi dengan sigap, Danny langsung melumpuhkannya menggunakan jurus naga ke titik saraf, sehingga Gwen tak sadarkan diri. Vulcan neck pinch. Ternyata di sana masih ada satu anak buah Ferry, yaitu si Hacker. Dan rupanya dia adalah penggemar berat Kyle yang seorang gamer andal. Bahkan, dia menunjukkan drone canggih miliknya yang bisa membantu mereka keluar dari masalah ini. Di saat yang sama, Ferry yang menyadari bahwa Pak Bambang tak kunjung datang, memerintahkan anak buahnya untuk kembali masuk ke dalam gedung. Every inch of this atrium covered. Sementara itu, Danny sudah bersiap menghadapi mereka semua dengan bantuan Kyle yang akan mengendalikan drone. Danny pun menyambut kedatangan anak buah Ferry dengan ledakan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Talk to me, Kyle. You're 6. Di tengah pertempuran, Danny memperingatkan Ferry agar mengurungkan niatnya untuk melawan. Namun, Ferry tak menggubrisnya, dan malah memerintahkan semua anak buahnya untuk gas terus menyerang tanpa mundur sedikit pun. Let him have it! Di sisi lain, Jessica dan anak-anaknya baru saja sampai di atap gedung. Tiba-tiba, lift menyala. Pertanda ada seseorang yang sedang mengejar mereka. Dan benar saja, ternyata itu adalah Gwen yang telah sadar dari pingsannya. Jessica pun bersiap menembak dengan pistol yang sebelumnya diberikan oleh Danny. Tapi yang terjadi, karena Jessica hanyalah seorang ibu rumah tangga yang belum pernah memegang senjata, ia pun menembak asal-asalan sampai pelurunya habis. Is that you? Melihat kedatangan Gwen, Jessica merasa percaya diri bisa menghadapinya secara langsung. Apalagi ia sempat mengikuti latihan tinju selama beberapa minggu terakhir. Alhasil, Jessica justru dibuat babak belur, dihajar oleh Gwen sampai ia jatuh ke bawah. Gwen, yang sedang ingin sedikit hiburan, sengaja membiarkan Jessica mengambil sebatang bambu untuk mencoba naik ke atas. Dan inilah hasilnya. Walaupun tubuhnya kesakitan, Jessica terus berjuang demi menyelamatkan anak-anaknya. Ia kembali mengambil patahan bambu itu dan bersiap melakukan perlawanan. Kita kembali ke Danny yang masih bertarung habis-habisan melawan sisa pasukan Ferry. Berkat latihan keras dan pengalamannya, Danny mampu menghabisi mereka satu persatu. Namun pada akhirnya, Danny harus buy one langsung dengan Ferry, ayahnya sendiri. Tapi Ferry yang jauh lebih berpengalaman berhasil membuat Danny terpojok.
Bye, Sean. Saat Ferry mendapatkan momen untuk menembak Danny, tiba-tiba Jessica datang bersama anak-anaknya. Tak disangka, Nina memanggil Ferry dengan sebutan kakek. Nina mengatakan bahwa dia tak pernah membenci kakeknya, meskipun seorang pembunuh berdarah dingin. Bagi Nina, keluarga adalah hal terpenting di dunia ini. Namun ternyata, semua itu hanyalah pengalihan. Nina sengaja mengulur waktu agar bisa menyelamatkan Danny, ayahnya. Dan tepat ketika situasi menegangkan telah usai, para polisi baru datang untuk melerai. Tapi mereka kurang gercep, karena tak ada cuan. Semua penjahat sudah habis dibantai. Setelah semuanya selesai, Ferry pun langsung ditangkap dan harus mengakui semua kejahatannya di hadapan media. Sementara itu, Danny akhirnya membangun perusahaan jasa keamanan dengan Rahman sebagai salah satu karyawannya. Family commitment? Danny pun mendapatkan hidup yang selama ini ia impikan setelah melewati berbagai ujian dalam hidupnya. Dan film pun tamat.